ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Ta'zim, penghormatan dan kemuliaan kepada imam masjid, para panitia dan pengurus masjid, seluruh gure-gure Kamo Bandung, dan teristimewa kepada seluruh hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Dalam kesempatan yang mulia pada urut yang berbahagianya, kita berbicara lanjut berkenaan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Sering di dalam kalangan masyarakat kita jumpai dengan segala macam bentuk kemaksiatan, kezaliman dan kesalahan. Tapi kayaknya oleh kita hanya sebatas ingin cuci tangan, melepaskan diri tanpa rasa beban, seolah-olah kemaksiatan yang terjadi di dekat, di samping, di pekarangan, di rumah kita itu bukanlah tanggung jawab kita. Padahal urang si ulun dua jamaah Jumat yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Ali Imran 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, adalah dari kalangan kamu itu ada segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan. Sehingga ulama menerjemahkan bahwa mencegah kemungkaran yang terjadi di pekarangan, di lingkungan adalah bentuk kewajiban yang kifayah. Seandainya timbul satu kemungkaran, tetapi tidak ada satu pihak pun yang siap untuk menjaga dan melakukan pencegahan, maka semua masyarakat akan ikut menanggung dosa. Kemudian ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka mengajak dengan segala macam cara kepada kebaikan, dan mereka itu mencegah segala macam bentuk kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah sebenarnya yang nanti akan mendapatkan kemenangan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Allah nekait antara kemenangan dengan mencegah kemungkaran. Maka pada saat orang-orang tidak lagi acuh, tidak lagi peduli dengan kemungkaran, itu alamatnya masyarakat yang berada di jurang yang dinamakan dengan kerugian. Hadirin sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan, kita melihat ada satu ungkapan yang diungkapkan oleh ulama. Mungkin belakangan tagalan kita terjadi musibah di mana-mana dengan segala macam bentuk rupa. Ada apa dan kenapa? Maka dalam kalimat yang diucapkan beredar dalam kalangan ulama salaf, ada kalimat ini dibangsakan dengan Imam Ali atau Sayyidina Ali karamallahu wajhah.
Innal musibata laisa fi dhulmil asyrar. Musibah demi musibah terjadi bukan dikarenakan karena kejahatan orang-orang yang berbuat jahat, bukan karena kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang jahat, tetapi musibah itu bal fi sumtil akhyar, yang jadi penyebab terjadi dan timbulnya musibah adalah karena diamnya orang-orang yang baik. Dalam riwayat lain, az-zakitu 'anil haqqi syaitanul akhras. Orang yang diam dari kebenaran artinya ia tidak akan berbicara benar, maka orang-orang tersebut adalah merupakan syaitan bisu. Wa natiqu bil batili syaitanun natiq. Sementara orang-orang yang berbicara dengan kebatilan, dengan kesalahan, ia adalah syaitan yang bisa berbicara. Sehingga dapat dipahami, syaitan yang bisa berbicara jauh lebih buruk efeknya ketimbang daripada syaitan yang tidak bisa berbicara. Hadirin sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan, dalam bahasa lain juga pernah dinyatakan, Sayyidina Ali mengatakan beliau tidak takut dengan kezaliman, beliau tidak takut dengan betul dan batil, karena sadar betul beliau bahwa dunia ini akan dipenuhi dan akan diisi oleh kebenaran dan kebatilan. Tetapi yang beliau takuti adalah orang-orang yang bisa berbicara dengan yang benar. Beliau itu tidak mau berbicara benar, takut. Hadirin sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan, kita melihat mungkin kadang-kadang juga semacam image terkesan dalam kalangan kita, kalau seandainya penjara itu adalah tempat-tempat orang yang jahat. Kalau seandainya penjara itu adalah tempat orang jahat, maka Imam Syafi'i adalah orang jahat. Kenapa? Beliau juga sempat dipenjara. Ada apa? Imam Syafi'i pernah beliau itu dituduh oleh orang yang benci kepada beliau bahwa beliau itu adalah orang-orang Syiah. Sehingga dari Yaman ke Baghdad, Imam Asy-Syafi'i dibawa dengan bergol. Artinya jauh Imam Asy-Syafi'i diikat dengan rantai, kemudian dibawa dengan berjalan kaki dari Yaman ke Irak. Imam besar. Kemudian juga kita melihat Imam Hambali, beliau itu ditawarkan oleh penguasa untuk menjadi hakim qadhi besar, tetapi Imam Hambali tidak mau. Karena handedem, maka beliau itu dicambuk. Imam Malik, imam-imam mazhab, Imam Malik juga sempat merasakan dinginnya penjara. Kenapa? Karena beliau juga difitnah mendukung satu pihak kelompok penguasa. Sehingga berunsi ulun tuan jamaah Jumat yang Allah muliakan, kalau seandainya di imam-imam mazhab, 4 imam mazhab, mereka sempat menikmati dinginnya jeruji besi, maka pantaskah kita mengatakan hari ini bahwa penjara itu adalah merupakan tempat yang jorok? Nabiullah Yusuf, beliau di dalam Al-Quran surat Yusuf diceritakan, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani. Ya Allah, penjara lebih lunggalah ya Allah ketimbang daripada dakwaan yang mereka tujukan untuk saya. Sehingga dalam riwayat-riwayat di Indonesia sekalipun, Buya Hamka kita kenal, beliau pun terpaksa urang si ulun tuan sekitar 3 tahun lebih, hampir 4 tahun, bahkan karena berbeda haluan politik. Beliau menginginkan
Islam itu berjaya, tetapi tidak disetujui oleh pihak penguasa, maka dengan segala cara beliau dijebloskan ke dalam penjara. Hadirin sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan, maka hari ini seandainya kita takut oleh karena kemungkaran, kenapa? Karena ancaman penjara, maka adalah itu tipu muslihatnya syaitan. Kenapa? Tidak tertanam di dalam pribadi kita, Rabbis sijnu, ya Tuhanku penjara itu lebih baik untukku ketimbang daripada apa yang mereka dakwakan untukku. Maka ulun si ulun tuan yang dimuliakan Allah, gedanyo kalallah di sekitaran gedanyo maksiat merajalela, orang-orang tidak membagikan harta warisan, itu sudah membudaya. Orang-orang setengah telanjang, nah urang-urang agam kadang-kadang yang pakai tilu undung di mana-mana, malah kadang-kadang anak kita yang paling gede lah urang si ulun tuan yang dimuliakan Allah, karena perjudian online. Masyarakat kayaknya acuh, tidak mau open, padahal itu adalah perjudian. Dalam fatwa yang disampaikan oleh Sekretaris Sekjen MPU Aceh bahwa syirk itu adalah satu di antara bentuk perjudian. Maka yang menjual, yang membeli, yang main, semua mereka terjebak di dalam perjudian. Urungsi ulun tuan jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, padahal dalam Al-Quran sudah dinyatakan rijsun bin amali syaitan, karena perjudian itu adalah merupakan bahagian daripada rekayasa propagandanya syaitan. Karena syaitan menipu umat manusia sebagaimana layaknya penipu di dalam kalangan manusia itu sendiri. Karena gedanya urun tuan jamaah Jumat yang Allah muliakan, kalau seandainya berhadapan dengan penipu, kita tidak sadar kalau seandainya kita sedang ditipu. Kenapa? Lakon yang dilakoni oleh sang penipu kayaknya luar biasa dan benar adanya. Syaitan juga memperdaya umat manusia sedemikian rupa. Kafir hari ini menyadari perkembangan umat Islam yang luar biasa. Mereka tidak lagi nenteng senjata, tetapi mereka membuat tipu daya, menciptakan kelalaian, sehingga umat-umat dan generasi mereka itu tidak lagi taat kepada agama. Hadirin sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan, ada satu riwayat pada saat orang-orang akan menuju masuk ke dalam surga, digantunglah di pinggang mereka, di pakaian mereka, orang-orang yang tidak ia kenali. Lantas beliau menanyakan, siapa engkau? Maka beliau itu menjawab, saya adalah orang yang dulunya di alam dunia berbuat kemaksiatan di hadapan mata anda, padahal engkau bisa mencegah walau dengan kata-kata, tetapi engkau tidak pernah melakukannya. Maka hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kalau kita kembali kepada induk masalah, mencegah kemungkaran itu sifatnya adalah kewajiban bersama. Marilah bahu-membahu untuk mencegah kemungkaran yang otomatisnya untuk kembali kepada kemenangan. Kenapa? Ulaika humul muflihun, orang-orang yang bisa mencegah kemungkaran itulah mereka orang-orang yang kemenangan. Tapi kalau seandainya masyarakat seluruh rakyat tidak lagi acuh, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'muruna bil ma'ruf wa la yunhauna 'anil munkar. Hendaknya anda kita semua mengajak dengan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Aw la yusallitallahu 'alaikum syirarakum, atau Allah Subhanahu wa taala akan mengirim kepadamu pemimpin-pemimpin kamu, umara kamu, syirarakum, orang-orang yang jahat, orang-orang yang budinya rendah dari kalangan kamu. Siapa yang menjadi pemimpin? Itulah orang-orang yang nilai budinya runtuh dan borok. Katanya yang lainnya, kenapa ia terpilih? Yang memilih pun pada borok.
Karena urang si ulun tuan jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, logikanya menyandainya na urang yang kena calon dari kalangan ulama, nah dari kalangan pengusaha, nah dari kalangan awak mujudi umpamanya tegeleng nyantina, maka rombongan-rombongan orang yang berjudi mereka akan mengingat kalau seandainya alim ulama terpilih nyan lapak katanya bebe yang lapak payah dagulung manduk jauh kehidupan katanya terancam kalau seandainya si ini yang menang. Maka oleh karena demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aula yusallitallahu alaikum syirarakum," Allah akan melantik, akan mengirim kepadamu para pemimpin-pemimpin yang rendah budinya, yang buruk akhlaknya. Lantas pada saat demikian, "Tsumma yad'u khiyarukum falam yustajabu." Orang-orang yang baik, para alim ulama, mereka tampil membuat istighasah, mengumpul orang-orang jamaah-jamaah di masjid, kita istighasah, kita doa bersama. Falam yustajabu, tetapi doa mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena taubat bukan dari sumber penyakit. Tapi gila kita nyoti, tinggal oleh karena demikian tak boleh dukung kanji. Padahal itu inyan adalah efek dari karena penyakit lain. Kalau seandainya pengaruh karena alam, dukun kanji, takde, bahana itu barangkali itu akan menjadi penyembuh. Tapi nyoba karena napura yang di dalam, maka oleh karena demikian ibadahlah tuh menyegelang pulih pura, maka tuh tak bakal sembuh. Maka hadirin sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan, mari kita jangan saling salah menyalahkan, tetapi ini adalah merupakan bahagian daripada tugas kita bersama. Pan Bandung katanya, man ra'a minkum mungkaran, coba yang bisa melihat kemungkaran, yang nampak kemungkaran, falyughayyir biyadihi, coba dengan kejabatan, dengan kemampuan yang ada cegah. Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak dan Ramil, para gesing dalam kampung, imam mukim, mereka itu yughayyir biyadihi, punya kewenangan. Tapi kalau seandainya alim ulama, para ustaz, tunggu-tunggu, mereka itu bilisani. Kalau tidak, babi qalbi. Tetapi Imam Al-Ghazali beliau menceritakan makna bi qalbi adalah bahwa adhaful iman. Kalau seandainya ada kemungkaran yang terjadi di hadapan mata, tidak sedikit pun rasa iri, dengki, benci di dalam hati, maka pada saat itulah nilai sinar keimanan kita sudah padam. Na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad